Karir aku tuh di flight attendant. Flight attendant alias pramugari. Iya. Kenakalannya harus berdampak ke karir aku sih sebetulnya. Karena memang agak miris itu adalah sebenarnya aku udah punya pasangan saat itu. Oh, jadi lu sukanya yang eksekutif gitu ya? Cowok-cowok eksekutif, formal yang. Iya. Terus dia langsung pesan yang model President Suite gitu, emang gede banget. Iya. Punya permainan yang lebih enak, gimana mau ikut dalam permainan nggak? Gitu. Wih, udah kayak Squid Game. Jadi dia deg-degan saya. Jadi tiba-tiba dia buka pintu kamar hotel, itu dia nunjukin diri dia, kita main kayak agak keluar. Pekerjaan dia sebenarnya apa, saya setelah lo tahu itu? Rupanya urus. Oke, di diare kali ini sudah ada Jolie. Jolie akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi disclaimer dulu ya guys. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh. Jadi hanya untuk diperdengarkan, diambil pelajarannya supaya kita tuh jangan kejadian-kejadian buruk jangan menimpa sama kita. Cukup di cerita narasumber aja. Dan cerita ini hanya untuk orang-orang yang sudah menikah. Pelajar, mahasiswa dilarang menonton ini, skip dulu. Ya, jadi ini hanya cerita khusus. Siap untuk mendengarkan? Diambil yang baik-baiknya aja ya, say. Yang gak baik-baiknya hempaskan. Bijaklah dalam menonton. Oke, Jolie, kayaknya udah siap nih ya. Udah numpuk nih cerita. Mau cerita apa nih, Jolie? Iya nih, karena kayak udah greget banget gitu. Soalnya kan ini kan experience pertama aku. Terus kan aku ngerasa kayaknya jadi satu momen yang kayak aku jadi nagih deh. Oh gitu? Kayak aku jadi nagih, terus kayak aku nggak pernah terpikir bakal ada kenakalan ini sih. Oke. Gitu. Dari awalnya ceritain, Jolie ini seorang apa, berprofesi apa? Oke. Jadi aku tuh dulu banget tuh awal karir aku tuh di flight attendant. Flight attendant alias pramugari. Yes. Disclaimer dulu ya. Di dalam cerita ini kita nggak memukul rata bahwa pramugari itu buruk atau seperti apa. Kita hanya bercerita tentang oknum, yaitu si Jolie ini. Ya, jadi tidak ada kecenderungan untuk merendahkan profesi pramugari. Pramugari itu bagus, menolong, ya kan? Yes. Karena pramugari, kalau nggak ada pramugari kita beli pesawat, beli tiket nggak terbantu ya. Flight attendant itu dan kita sampai harus kasih service yang maksudnya excellent service yang kita kasih itu juga, makanya kayak ternyata kita bisa kasih service di luar dari job desk kita bahkan. Wow, amazing. Gue mau nanya dulu, service excellent itu yang seperti apa sih? Ya. Yang seperti apa sih versi pramugari? Sebenarnya sih kayak misalnya kita ya harusnya sesuai SOP pastinya ya, tapi ada aja nih customer ataupun kita harus nyiapin penerbangan yang kondisinya tuh ya ternyata harus masuk ke ranah pribadi. Gitu sih. Kayak aku juga selalu mikir kayak ya udah oke lah, kita kan senyum, sapa, salam gitu kan. Ya udah kita 3S ya. Iya. Senyum, sapa, salam. Yes, kita tuh harus kayak pertahanin itu mau sebagaimanapun penumpang kita gitu. Tapi coba dong lu tes gue penumpang nih, gimana lu nyapa gue gimana? Iya, pasti kan kayak kita sambut, pasti kan ada gestur yang harus enak. Oh, jadi kayak gini gitu. Iya, selamat datang Ibu di penerbangan ini gitu. Terus udah selesai kita harus arahkan, nanti kita harus pastikan dulu semua baggage-nya udah masuk. Terus juga belum lagi kita harus bantu angkat ataupun misalnya kadang-kadang kita memastikan kalau yang tugasnya masing-masing pasti udah dibagi kan. Dan menghitung gitu ya jumlah penumpang. Yes, itu ada tugasnya masing-masing sih. Cuma pengalaman aku tuh yang perdana akhirnya aku nggak tahu kalau si penumpang ini ternyata ada affair gitu akhirnya. Penumpang ekonomi, bisnis? Bisnis. Okay. Karena kebetulan kan memang tidak semua bisa bertugas di bisnis. Iya, penerbangan yang sama. Terus juga apalagi waktu itu mas saya cukup lumayan ya aku berproses kan. Cuma memang ya akhirnya kenakalannya harus berdampak ke karir aku sih sebetulnya. Karena memang akhirnya ketahuan gitu dan aku harus terobos norma yang harusnya nggak boleh gitu. Ya akhirnya bikin penasaran tuh saya. Apa tuh? Ya akhirnya kayak aku jadi ya udah ya akhirnya dibilang pemecatan tidak terhormat juga bukan ya, karena kayak ya akhirnya aku milih untuk resign ya atau mengundurkan atau ya prosedur lah ya. Karena akhirnya jadi berdampak
kurang bagus gitu. Tapi hubungan kita berjalan baik sih. Jadi kayak aku mikir ya sekarang aku malah jadi PA-nya sih, lebih ke personal assistant-nya penumpang. Yang sekarang malah ada affair gitu sama aku. Oke. Jadi awal mula dia waktu itu penerbangan mana dia waktu pertama first time ketemu? Sebenarnya masih di domestik. Cuma memang mungkin sosoknya pengusaha sukses lah ya. Kalau untuk dari looks-nya ya oke lah gitu. Emang yang benar-benar rapi gitu ya, terus juga wangi gitu ya. Terus aku kan memang suka banget sama cowok-cowok yang pintar, terus badannya bagus gitu kan. Terus kayak ya awalnya cuma flirting aja, lihat-lihat lucu-lucu gitu, kayak oh ini ada yang gemes nih gitu ya. Terus ya udah aku pikir kayak nggak akan berlanjut gitu. Terus pas kita udah mau penerbangan sampai terakhir, kita mau siapin servis buat dia, kita tawarin, dan akhirnya dia malah nanya kayak, di sini tuh boleh nggak sih ke ranah pribadi yang kayak minta nomor handphone? Kata dia? Iya, atau kayak mungkin obrolannya apakah kita bisa ketemu di belakang. Oh, dia langsung nanya begitu? Iya, karena kita cukup intens gitu untuk bolak-balik lihat gesturnya itu kayak nggak yang apa ya, tidak yang hanya sampai di skala kepentingan aja gitu. Kayak butuh ini, panggil, itu enggak. Jadi dia tatapannya pun juga. Wow. Aku tuh seperti apa tatapannya? Aku kan suka yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kayak yang kayak baby face gitu. Jadi bayangin udah mature, tapi mukanya lucu gitu. Terus kayak badannya juga bagus banget. Jadi kayak aku rasa dia salah satu kayak kalau dibilang tipe aku tuh kayak. Dan agak miris itu adalah sebenarnya aku udah punya pasangan saat itu. Aku udah punya pasangan, terus aku mikir kayak ya udahlah cuma sekedar say hi aja, karena mungkin bisa jadi teman gitu kan. Ternyata hubungan kita berlanjut setelah dari yang satu penerbangan gitu. Oke. Jadi dia minta nomor handphonenya itu pas kapan? Awalnya sosial media. Kan di pesawat nih. Di pesawat dia maksudnya minta sosial medianya, minta nomor handphone itu pas lagi ngapain? Karena jadi, kan dia duduk terus dong di kursi dong. Iya, kan aku pasti akan servis untuk nyamperin, mungkin dia pengen wine atau mungkin ada minuman tambahan. Setelah itu sih awalnya mungkin gerakan tangannya tuh mulai lebih ke tangan aku sih awalnya. Jadi kayak sentuh. Jadi kayak misalnya aku mulai ngelihat dari gerakan fisiknya yang mulai kayak menggoda. Oh, tapi lo menolak atau gimana? Pas dipegang? Iya, karena awalnya kita lihatnya lucu kan, aku juga kayak ya udahlah gitu maksudnya. Karena aku mikir kayak nggak ada yang salah gitu, karena kan hubungan kita nggak akan berlanjut setelah ini gitu loh. Jadi aku pikir kayak udah itu tipe aku, terus lucu, terus aku pikir kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak lama-lama kok gesturnya jadi makin kayaknya oke deh kalau ini bisa lanjut gitu. Awalnya sih aku mikir kayak ya pasti mikirnya gitu ya. Karena kan bisnis naiknya. Terus gimana dia mendapatkan sosmednya Jolie, apa nomor telepon, gimana cara dia approach gitu? Yes. Ya itu biasanya dia lebih kayak kira-kira ada kesempatan nggak ya untuk kayak pas flightnya selesai, let's say kasih gue waktu 3-2 menit hanya untuk tulis di tisu gitu. Oh gitu. Karena kan aku nggak mungkin, aku kan akunya senior juga, pasti gerak-gerikku, pasti gerak-gerikku. Akhirnya aku tulis pas aku lagi di belakang selesai. Terus dia kamar mandi mungkin ada momen kita kayak berapa detik bisa salam gitu, terus aku kayak kasih lewat tisu gitu. Jadi kayak aku mikir kayak, nah di situ tuh pas mau kasih pun kayak gerakan tangan dia tuh untuk kayak, aduh lucu banget lagi gitu. Kayak aku mikirnya kayak pikiran-pikiran nakal yang tiba-tiba datang, tapi kayak ayo kerja yuk, profesional yuk gitu. Dan aku nggak nyangka itu ternyata bisa terjadi di kapan aja gitu. Iya, itu physically-nya gimana? Penampilannya dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, biar gua ada gambaran gitu. Yes. Dia kan orang terkenal atau bukan? Nah. Kalau aku lihat sih kayak dia bukan public figure ya. Tapi yang jelas karena aku tinggiku hampir 175 itu, terus aku pasti ngincernya yang tinggi juga. Udah pasti tinggi gitu ya. Terus looks-nya tuh lebih kayak ke cowok looks Timur Tengah, tapi mukanya agak baby face gitu. Jadi nggak sawo mateng. Timur Tengah tapi baby face, biasanya kan Timur Tengah boros ya, atau kayak yang lebih tajam gitu ya wajahnya. Tapi ini enggak, dia tuh lucu gitu. Karena emang kayak, jadi bayangin muka tegas, terus kulit sawo mateng yang seksi gitu. Padahal dia lokal ya?
Nggak ada keturunan. Dia ada akhirnya Blackstone. Ada keturunan kalau nggak Brunei atau Dubai gitu. Oh, pantes Iya, dong. yes. Tapi emang lucu banget. Terus kayak hidungnya juga kayak gitu ya, jadi kita kayak pengen, aduh gemes banget gitu, pengen ngegigit. Umur gitu. berapa umur? Kayak 43. Masih Tapi muda. awet muda banget. Tapi muda, karena dia buat kayak cowok gym. 43 muda tau. Yes. Kayak aku langsung gemes aja sih. Terus kayak aku mikir kayak enggak deh, ini enggak akan berlanjut deh kayaknya. Karena ya aku punya pasangan kan. Tapi kan nomornya udah di save sama dia. Iya. Berlanjut dong saya, kecuali lo nggak kasih nomor. Itu kayak langsung pikiran ya oke lah gitu. Oke. After itu apa namanya? Landing. Berpisah dong ya kan? Ya landing gitu. Itu 2 minggu dia nggak ada kabar. 2 minggu terus aku kayak mikir ya udah aku sibuk, mungkin aku nggak terpikir lagi. Sampai akhirnya ada satu direct message gitu masuk, terus kayak akun yang nggak pernah aku follow, kita nggak pernah saling follow gitu, terus kayak hai apa kabar gitu, kira-kira masih inget nggak gitu, terus aku kayak aduh gitu, pas aku lihat profilnya terus aku langsung keinget dia hitungan detik tuh kayak langsung klik gitu loh, kayak ternyata selama ini tuh aku menunggu-nunggu gitu loh. Iya, kayak mengharap-harap cemas. Tahu kan yang kita kayak pura-pura nggak mau, tapi kita sebenarnya mau. Ngarep. Aduh hubungin gue dong, mana sih yang kemarin gitu. Iya, Gregetnya tuh. karena dia yang bisa ngubungin lu, sedangkan lu gak tahu nomor dia kan? Iya, dan dia penumpang saat itu salah satu yang jadi prioritas juga kan. Kita kan nggak mungkin menjual diri gitu kasarnya kan, kayak langsung. Terus aku kan kayak jiwa genitku nggak mungkin aku keluarkan di situ kan. Jaim dulu lah, berkelas dulu lah ya. Iya, pasti kita ada sisi, apalagi di situ ranahnya aku sedang di ranah profesional. Kerja. Ya. Tapi gue mau nanya, sepanjang lo menjadi flight attendant ya namanya, bahasa kerennya pramugari, kenapa baru dia doang? Apa sebelumnya emang lu juga udah sering ketemu dengan yang cakep-cakep terus lu menjalani hubungan? Atau baru dia doang atau seperti apa? Kan pasti banyak ketemu sama orang baru setiap hari aja, berapa penerbangan. Yes. Dan yang duduk di bisnis bukan cuma dia doang dari awal lu menjadi pramugari. Sorry sih, kayak kalau harus lihat fisik kayak maaf ya, yang kayak om-om gembul-gembul gitu tuh banyak banget sebenarnya. Yang mau sama lo? Maksudnya kayak ya mungkin dari lirikan mata, tangan gitu, tapi ya itu tadi ya tipe. Nggak nafsu ya? Terus kayak kita nih kan perempuan ternyata kayak punya selera yang bikin pengen ngegigit gitu loh. Terus aku tuh kalau udah gemes sama orang tuh pengennya aku aja yang ngegigit gitu loh. Oh gitu. Jadi jangan sampai kayak, malah jangan cowoknya gitu. Jadi kalau bisa kayak gue aja. Kalau aku udah agresif, aku ya langsung semangat gitu. Nah yang lain-lain tuh kayak bisa ini enggak, nomor handphone apa gitu kayak. Kalau kayak gitu lu nggak kasih? Enggak, tipikal, enggak. walaupun dia banyak duit? Nggak Mau ya? Enggak. Nggak suka sama yang looks kayak gitulah. Badannya nggak oke tuh kayak enggak kayak. Karena nggak bohong nggak sih? Kayak dapat enak gitu langsung. Maksudnya kayak body oke juga. Kayaknya itu nambah gairah lagi nggak sih? Oke, terus? Terus akhirnya kita komunikasi intens, terus dia mulai nanya kabar segala macem, terus kira-kira bisa dinner di mana gitu ya. Terus akhirnya aku kayak mikir ternyata ini mau dilanjutin atau enggak nih. Jadi aku kayak oke, ya udah kita ambil keputusan buat jalan. Terus sampailah kita bisa ketemu di satu hari ini gitu, dan aku nggak nyangka ternyata si momen satu hari ini tuh bener-bener bisa jadi malam yang panjang banget buat kita sih. Ketemunya di mana? Aku dijemput kebetulan kita kan ada apa namanya mesnya atau kayak tempat aku biasa yang nggak jauh dari tempat kerja. Jadi ketemunya di resto atau di dia jemput Dia jemput ke tempat. Kebetulan aku lagi di daerah Jawa Tengah atau mana gitu. Terus dia lagi ada bisnis. Terus akhirnya kita ketemu di, kan awalnya aku bilang kayak nggak apa-apa banget kalau misalnya ternyata kita sama-sama lagi di Jakarta terus kita mau ketemu gitu. Ternyata malah ketemunya lagi di daerah. Iya. Terus ya kamu tahu kan kalau kita lagi daerah tuh udah selesai kerja kita pasti penat, pengen have fun, pengen punya temen main gitu kan. Terus aku nggak terpikir, ya udah akhirnya ajakan dia aku langsung iyain. Terus kita bener-bener jalan. Terus bahkan kita tuh karena dia punya looks yang ke Timur Tengah, jadi kita emang cari yang kayak Arabian gitu sih. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Itu mah Nggak kesana. Kayaknya langsung kambing nggak sih? Itu ya sisa-sisa itu ya. Yes. Sisa-sisa. Kalau kambing juga kayak langsung tensinya biar langsung semangat nggak sih? Terus kayak pacar kamu nggak tahu?
Kebetulan memang pas lagi itu juga kita kan LDR ya, jadi kayak aku mikir kayak kalau untuk yang pergi-pergi kayak gini kayak aku nggak harus bilang deh. Aku tuh kayak kadang-kadang nggak tahu ya, kayak sisi yang kalau belum jadi ya udahlah, jalan doang. Dia juga belum tentu setia ya. Yes. Karena pagi sekarang kita tahu ya, ada aja gitu kayak. Ya udah aku mikirnya, ya udah deh gitu loh. Aku cuma bilang kayak ini mau jalan sama teman-teman, terus kayak ya udah gitu. Terus reaksiku tuh waktu dia lagi jalan, dia tuh bener-bener pakai sweat yang atasan one sweat ya gitu ya, yang kayak emang bener-bener dia pakai formal look gitu, terus ketat banget di celana gitu kan. Terus aku kayak pikir, aduh ganteng banget lagi. Gitu. Jadi pada saat itu pas buka pintu mobilnya berbeda dengan yang waktu di pesawat. Iya, bener-bener kayak malah makin matcher, ya laki-laki matcher yang keren. Terus outfitnya juga dia lagi pakai formal look. Ternyata dia memang habis itu mau meeting dulu sama salah satu rekannya yang ada di India sama Brunei. Oh, jadi lu sukanya yang eksekutif gitu ya, cowok-cowok eksekutif, formal, yang looks yang high end lah, yang kayak karena memang CEO gitu lah ya. Harusnya ya, maksudnya lu seleranya ya kayak gitu ya. Harusnya kalau maksudnya lebih greget lagi sih, karena mereka kadang-kadang nggak nampilin diri mereka di awal seperti apa kan. Mereka tuh nggak akan mau sih kayak bener-bener vulgar nih gue CEO nih enggak. Iya. Tapi aku karena ngelihat dia kayaknya dia pintar, terus dia rapi, badannya oke, udah gitu. Jadi aku lagi pengen main karena saat itu lagi mau udah habis berapa penerbangan, ya udah gitu. Terus habis itu kita kayak udah jalan, dia jemput, terus kita akhirnya pilih tempat makan. Terus dapatlah itu, kita sambil shisha dan dia kemudian minum. Terus dia selalu bilang kayak ini kita hubungan bisa lanjut atau enggak. Tapi aku bingung karena dia langsung kayak nanya ini bisa jadi pacar atau enggak. Karena kayak di detik itu juga pas kita lagi makan malam, aku nggak tahu apa dia karena minum campur-campur gitu ya. Tapi yang jelas kita nikmatin minum, nikmatin musik gitu. Terus aku juga nggak ngeh kayak dia langsung ngajak, ini hubungan mau dibawa serius aja nggak sih? Maksudnya kita mau pacaran aja nggak sih? Gitu loh. Terus aku kayak nggak mikir ini akan oke gitu. Karena kayak ya udah sih, maksudnya kayak aku pikir kayak main-main aja dulu gitu. Tapi dia tuh udah pose emang udah menggoda banget gitu loh. Atau kan yang kayak aku tahu sini kayak gede deh gitu. Kayak aku mikir kan aku nggak suka yang mungil-mungil ya. Karena kan lo nya sendiri juga gede ya, saya masih dapat kecil. Iya, aku kan balance ya. Tinggi ya. Terus kayak kalau main sama yang sama tuh kayak liarnya tuh lebih dapat gitu. Kan kalau aku di pangku kan nggak mungkin ya. Kalau dia lebih di bawah. Bener, emang cenderung kayak gitu. Kayak misalnya kitanya tuh gede badannya, pasti akan nyari yang sama atau lebih daripada yang kurus. Gitu. Kayak gue nih segini, pas gue kayak sama cewek cowok kurus nggak terlalu tertarik karena badan gue segede gini. Kayak aneh nggak sih pas di pangku? Carinya yang sama atau lebih sedikit nggak apa-apa. Yes. Kayak di pangku tuh terus kita nggak dapet gitu loh momennya. Terus kita nggak tahu gitu atau Mr. itu kayak enak atau enggak mainnya. Terus aku juga greget atau enggak. Karena aku tuh sebel jujur kalau sama cowok yang kalau main tuh cuma ya udah let's say 5 menit lewat. Iya kayak doang formalitas. Iya, lu ngapain ya gitu, kayak ini mau ngapain ya, ini mampirnya mau kemana nih gitu. Terus aku mikir kayaknya enggak deh gitu. Nah jadi aku selalu dapat kayak pas dia lagi bawa mobil gitu, terus kakinya dia agak dilebarin gitu ya. Oh jadi pas masuk ke mobil pertama kali. Terus kayak dari situ aku udah mulai, aduh gawat lagi, kayak pertama kali ketemu aja tuh udah langsung bawaannya greget gitu loh. Dia tuh kayak menampilkan gebu-gebu loh ya. Sense-nya dia tuh kayak gue nih seksi banget loh. Oh gitu, kayak menolak kayak gue. Seolah-olah dia ngomong hello, gue tuh seksi. Tahu kan gestur badan gitu ya. Tahu kan gestur badan yang kayak pegang setir, kayak tangan gaya satu, aja gitu ya, gaya terus banget kayak, ya. Gitu, terus kayak yang pesona badannya tuh, kayak oke. Dan lu masih stay cool aja gitu ya? Oh iya. Tapi kayak, padahal kan kayak suka juga ya kalau misalnya main lama, main enak, terus kalau kayak semua stres tuh keluar gitu. Iya, lu udah nggak bayangin udah ke situ aja pikiran lu ya, padahal baru masuk mobil ya. Nah kalau sih jujur dikit pas udah di mobil sih malah. Karena kan di mobil kan momennya kayak dia bener-bener nampilin berdekatan, terus dia nyetirnya tuh yang bener-bener cowok banget
gitu loh. Jadi Terus kayak, gini. tau kan dengan paha. Nyetirnya satu tangan. Iya, dengan pahanya yang greges gitu, kayak kita kan bawanya pengen gitu ya. Terus kayak aduh gitu. Dia ngomong apa pas di mobil pertama kali ketemu dong, udah lama nggak ketemu. Enggak, coba kayak bahasa itu kayak gimana baby, gini gitu kayak jadi udah baby iya, terus aku kayak ya udah oke lah, mungkin kalau dia pemain ya udah lah ya gitu. Aku mikir kayak aku juga penikmat ya sudah lah ya gitu. Iya, pemain dan penikmat ya. Yes, sesimpel itu aja gitu kan mikirnya. Terus ternyata aku baru mikir, oh ya udah oke, kita makan malam, terus bener-bener seseru itu, terus kita sempat mikir habis ini kita kemana lagi. Kita sempat mampir ke kayak apa namanya, salah satu klub gitu. Terus aku mikir dia udah campur-campur nih, ya kan minum-minumnya gitu kan. Terus aku mikir kayak ini nggak bakal seru nih, karena aku khawatir, kayak aku sering dengar beberapa kali tuh laki-laki tuh kalau udah terlalu banyak kena alkohol tuh jadi blow on gitu loh, jadi kayak apa ya, saya tuh jadi kurang gitu. Jadi dia kayak nggak mau. Dia malah ngantuk, pengen tidur. dia malah ngantuk. Terus kayak kebayang gak sih kalau kita udah pengen jalan terus kita diabain gitu kan? Iya. Terus aku kayak udah tahan nih, gimana nih kita tambah lagi nggak minuman? Terus aku bilang kayak ini yakin habis itu kita udah selesai minum terus pulang aja gitu kan? Iya. Kayak nggak mungkin ya. Maksud aku kan nggak mau ngilangin momen ini ya. Terus kayak tiba-tiba nggak ada angin, terus sudah selesai. Akhirnya kita cukup dia nambah 2, ya kita nggak yang sampai full botolan gitu sih. Terus kayak dia udah mulai agak-agak kurang apa ya, udah mulai ngawang gitu kayak. Tapi kan dia nyetir ya. Tapi jujur dia kayaknya emang orang kuat minum sih. Kalau aku lihat. Karena ngobrolnya masih nyambung banget, terus masih seru banget, masih ketawa-tawa, masih lucu banget. Bahkan dia masih kayak ngomong yang gimana nih kita pacaran aja nggak sih? Kayak kita ngobrol dikit aja udah masuk banget gitu. Dia sempat nunjukin ex-nya, tapi aku mikir itu kayak terlalu personal dan udahlah gitu ya. Aku mikir. Istri atau pacar? Jatuhnya itu tunangan ya. Oh. Tunangan. Jadi belum pernah nikah. Karena mereka udah living together 3 sampai 5 tahun sih. Cakep. Lebih ke looks-nya manis saja, tapi kayak ada Sumatera gitu loh. Jadi kayak tajam sedikit tapi manis gitu wajahnya. Terus kayak aku mikir, oh ya udah berarti selera dia ini memang yang agak judes dikit kayaknya. Karena aku ngerasa kayak kadang aku juga ada sisi yang judes ya kayaknya kan. Terus aku mikir kayak, oh ya udah deh gitu ya. Karena dia tuh kayak bilang, enggak nih kita udah selesai nih sama si ex-nya ini. Terus dia sempat bilang si ex-nya ini udah sempat hamil sama dia, tapi akhirnya milih untuk aborsi gitu loh. Disclaimer ya guys, jangan diikuti ya, nggak boleh ya aborsi itu. Yes, karena awalnya justru si dia ini raguin si cewek ini itu bener-bener dia dedinya atau enggak. Yes. Kok ceweknya yang ngeraguin ya? Maksudnya si cowoknya? cowoknya. Oh cowoknya, ya kan bisa tes DNA itu mah alasan cowoknya kali dasar. Ya, berarti kan kalau memang mau tahu kenapa harus kan harusnya dilahirkan, tes DNA, selesai, tanggung jawab gitu kan. Karena mereka sama-sama kayak nggak mau ribet aja. Kayak ya udah ini kesalahan kita, terus kita nggak mau ribet udah. Tapi dia jujur sama lu ya, dia begitu ceritanya. Kayaknya untuk nge-guide deh. Masa sih? Kayak pengen nunjukin, aku sih ngebaca itu kayak pengen nunjukin ayo bad gue, boy. Iya, enggak, saya bukan. Ayo gue sebertanggung jawab ini loh. Bertanggung jawab nggak digituin atau? Kalau lo kasih semua sama gue, maksudnya sejujur ini gitu. Kan ada orang yang ketika kita udah ketemu dia nggak mau jelasin statusnya apa kan. Nah terus kayak dianya, masa lo nggak milih gue sejujur ini loh, seterbuka gentle. Dia menunjukin sisinya bahwa dia kesatria lah gitu. Yes, gue begini, gue punya salah, gue terima itu, gue perbaiki itu. Jadi kita ngelihatnya wow amazing. Kesatria kan kayak gitu, gentle, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab kayak gitu ya. Terus kayak aku mikir kayak, tapi kan kemakan. Maksudnya kayak aku juga sampai di pikiranku kayak gitu. Kayak aku mikir kayak, oh dia ternyata emang bertanggung jawab itu gitu. Kayak jadi kayak andai pun gue nakal-nakal lewat dikit kayak gak apa-apa deh gitu loh. Jadi kayak dia bisa bawa itu gitu kan. Terus aku mikir kayak oke, gitu ya. Setelah denger cerita itu lo malah tambah naksir atau gimana kesannya? Justru aku kayak awalnya tuh aku pengen langsung jawab iya gitu loh, kayak udah kita pacaran aja gitu. Tapi aku masih terus tarik, tapi kayak kita nggak bakal bisa sih karena jadwal aku juga, kamu harus lihat ini segala macam lah. Tapi ya udah akhirnya obrolan itu selesai di situ. Kita lanjut ya, kita ngobrol di klub lagi.
Terus si saya baru dia langsung bilang kayaknya ini nggak usah pulang kali ya gitu. Ini nggak usah pulang kali ya. Terus aku nggak tahu tiba-tiba pas lagi di mobil lagi putaran balik gitu, dia tiba-tiba udah mesen penginapan gitu. Dia udah pesan penginapan dan nggak yang kaleng-kaleng ya, maksudnya kayak yang dia langsung kita ke salah satu hotel di bintang 5 daerah sana. Terus aku bingung saya tuh posisi kayak mau nolak gimana gitu. Mau nolak tuh gimana karena kayak aku mikir Bukannya ini yang ditunggu-tunggu. ini tuh menarik. Karena Kok ditolak sih? Karena kayak aku mikirnya, oh ini tuh kayak lucu gak sih kalau misalnya, kamu tau gak sih Kak yang kita punya perasaan kayak, aduh cobain gak ya gitu loh. Karena kan karena kita penasaran banget sama badannya kan, gitu loh. Nah, aku nggak tahu sih itu dimiliki semua sama perempuan atau enggak, tapi kadang-kadang nolak. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi akhirnya setelah dia udah pesen penginapan, terus dibilang kayak ini seru nih kalau kita lanjut ngobrol di kamar aja, terus kita sambil wine minum wine gitu. Akhirnya benar, pas kita udah sampai, terus dia langsung pesan yang model President Suite gitu, emang gede banget, full, terus dia kasih full service, dia kasih wine merah. Mobilnya apa saya waktu itu saya? Aku sih ngehnya kayak lebih ke BM. Iya, tapi aku mikir kayak bukan cuma sekedar karena mobil ini aja sih. Aku karena kayak mikirnya emang karakternya segemes itu aja sih. Kayak dia memang mampu. Aku pikir sih ini kayak enak sih gitu. Jadi aku mikirnya kayak ini enak deh. Pesan gitu. lah itu President Suite, nyampe lah di Yes. kamar atau di lobby. Dan dia tuh bisa untuk bawa kita deep talk dulu, duduk dulu, ngobrol, nggak yang receh untuk kayak oke ini ada ranjang, ayo kita langsung eksekusi gitu, enggak. Dia benar-benar rapi, halus gitu, terus kita duduk dan dia benar-benar pilih lokasinya tuh yang langsung lihat ke pemandangan city view gitu. Terus dengan lantai yang memang tinggi dan itu cantik banget. Aku sampai inget terus momen itu tuh, terus kayak dia sediain, terus kamu mau apa, mau pots atau apa, mau apa, dia sediain semua tuh. Mau aku nge-pots atau enggak, tiba-tiba udah di situ. Terus wine merah, tiba-tiba itu aku nggak suka wine merah, dia adain suju, terus ambil lagi sujunya. Terus kayak kebayang nggak sih kayak receh banget, terus campur ke situ-situ kayak minuman kan. Terus tapi aku mikir kayak nggak apa-apa deh gitu ya. Kita ngobrol sampai dia akhirnya ceritain pengalaman dia, gimana dia bisa sesukses sekarang gitu. Flexing lah ya. Yes. Tapi prosesnya dia mau ceritain kalau dia tuh bukan yang lebih ke arah dia punya apanya sih. Jadi lebih kayak kerja kerasnya gitu. Jadi benar-benar kayak kalau dapet cowok kayak gini. Oh, tetep aja dia berarti flexing bahwa gue tuh nih cowok keren, kerja keras. Tapi versi halus mah. Iya. Versi ibaratnya terselubung ya, gitu kan. Dan itu benar-benar kayak menarik perempuan untuk benar-benar pengen terus sama dia, dengerin cerita dia dan kita masuk ke dalamnya. Siapa nggak kelepok-kelepok diceritain kayak gitu ya? Iya, kan? dan pesona badannya itu kan tetap tegak gitu loh. Jadi bayangin kayak kita ketemu laki-laki mature udah siap gitu, terus dia kayak mau nerekam kita tapi terekamnya tuh lebih halus gitu loh. Terus kan gairah kita akhirnya jadi naik kan pelan-pelan gitu. Terus kayak aku mikir sampai dia tuh pinternya adalah aku pernah sampai mikir kayak kok ini nggak main-main. Sampai kayak gitu? Iya. Karena kayak cukup lama kita ngobrol. Aku disiapin kayak apa namanya? Baju tidur yang kalau hotel kan kayak di handuk kayak tapi ini ya kayak piyama gitu. Piyamanya. Tapi dia punya looks kayak dia tuh punya asisten kayaknya yang bisa nganterin ataupun dia punya kayak piyama khusus gitu. Yang ternyata aku baru tahu itu tuh kayak vet dia gitu loh. Berarti dia pemain ya. Saya udah disiapin ya. Kayaknya sih ya. Tapi menurutku itu kayak lebih punya harga diri aja sih looksnya, kayak laki-laki lebih proper gitu lah tapi. Cuma ya nggak tahu ya ternyata sampai segitunya ya. Surprise dong lu ya disiapin. Iya dia bilang gini kayak boleh nggak aku request mau minta pakai baju ini gitu. Karena aku bukan tipe yang sembarangan main sama perempuan dan aku nggak bisa nih tiba-tiba kita ngobrol kayak gini terus aku langsung mau naik sama kamu itu enggak. Terus dia liatin kayak kamu bayangin kita udah ngobrol dari tadi terus aku nggak naik-naik gitu dia. Bajunya seperti apa bentuknya? Bentuknya tuh kayak suite yang kalau kita lihat rok-rok mini, terus baju yang model ketat apa ya yang mini lah ya. Mini dress gitu tapi looksnya tetap elegan gitu loh, bahannya tuh yang kayak satin silk gitu-gitu. Nah terus abis itu kayak dia tuh sukanya yang kayak
kalau kena lampu, si lekuk badan kita itu benar-benar kayak swing nonjol supaya itu bisa menarik jatuh ya bahannya ya. Karena badan aku tuh lumayan ada apa tuh namanya lekukannya. Jadi kan ngebentuk buat, karena kan beda ya, ada yang yang nggak terlalu besar, ada yang ukurannya kecil aja tapi oke gitu, tapi penting ada looknya. Nah dia kayak bukan tipe yang harus besar, ukuran gede, tapi dia malah seneng yang badan-badan model, badan-badan julang tinggi itu, karena kayak gaharnya lebih, mainnya lebih lama mungkin ya jelajahnya. Jadi ya udah dia suka tuh yang bahan satin silk yang kalau kena cahaya tuh kayak sling ke badannya gitu. Terus aku disuruh berdiri di depan dia, terus kita kayak mikirnya, ini mau ngapain nih gitu. Enggak, kamu berdiri aja udah, aku mau bayangin aja sebelum aku mau buka semuanya gitu loh. Jadi kayak bener-bener abis itu aku udah minum, dia minum, kita selesai, dia duduk di bangku, terus aku disuruh pakai ganti baju, terus aku berdiri di depan dia. Dan aku senurut itu, kayak aduh cepet dong gitu loh, kayak bisanya dia sampai ngegigit kayak gitu, aduh cepet dong gitu ya. Terus aku kayak langsung ya udah gitu. Pas udah aku udah pakai karena kakiku panjang, ya kan. Jadi kan looks apa namanya si roknya itu kan pasti dia pilihnya sampai lebih ke boobs kita ya, ke pantat kita juga ya. Terus kayak dia, jadi ya kaki itu lebih jenjang, terus si roknya tuh pendek mini, bajunya itu yang dia butuh lekukannya itu aja. Di situ aku nggak tahu dia tiba-tiba kayak langsung pegang misterinya gitu. Terus dia bilang, dia masih pakai baju tapi dia udah mulai pelan-pelan lepas dari kemeja yang apa namanya kayak apa, kalau one suite itu kan kayak atasan bawahannya itu udah dia lepas, terus kemeja dia udah lepas gitu. Terus dia tiba-tiba kayak langsung ngebuka kaki aja, tapi dia nyender di kursi, terus dia agak turunin badannya gitu, terus dia tampilin si Mr. itu, ya dia cuma kayak sorry ya, kayak dia ngocok aja gitu dulu. Kayak dia pengen nunjukin nih, gue seksi banget, lo mau kan sama gue, gitu loh. Kayak ala-ala kayak gitu, jadi dia bikin kita dulu yang naik, sampai kita ya yang bener-bener gahar banget kalau mau main gitu. Dan dia nggak ngapa-ngapain kita. Dan dia tuh bener-bener kayak ya udah aku bener-bener dia lihat aja gitu. Kayak dia lihat berapa lama, 3 menit sampai 5 menit mungkin. Dan barulah di situ dia kayak mulai nunjukin sisi panasnya. Karena udah sesuai sama yang dia mau mungkin ya. Dia baru naik di situ. Jadi benar-benar kayak habis itu baru dia bilang satu-satu lepasin roknya, terus baru lepasin atasannya gitu. Dan dia tuh udah pakai yang tau kan kayak celana mini ya cowok. Kayak dan benar-benar udah naik gitu ya, dan benar-benar udah naik. Dan itu besar sih ukurannya. Aku sih mungkin ya kalau misalnya main bisa sampai mentok deh kayak. Ada bulunya? Kita berasa, enggak, dia bersih banget. Bersih ya? Dia bersih. Dia bersih dan masih ada yang pink-pink gitu ya. Terus kayak, lucu banget. Terus kayak, terus kayak aku kayak gimana dia, aku gemes gitu. Tapi kayak, dan itu pinter untuk kayak nggak mau langsung terkam kita gitu loh. Jadi kita dibikin kentang ya sama dia ya. Gitu, tapi kayak aduh gitu kan. Terus aku nggak ngebayang. Terus akhirnya dia suruh lepas dulu rok, terus tiba-tiba dia berdiri. Terus wajah aku tuh dipegang dagunya, terus dia bilang gini, kamu pikir untuk nikmat itu segampang cuma tinggal mainin dan masukin aja gitu loh. Nggak kayak gitu, kita punya permainan yang lebih enak. Gimana, mau ikut dalam permainan nggak gitu. Wih, udah kayak Squid Game. Jadi dia deg-degan saya. Jadi dia memang nawarin. Jadi bayangin ya, aku tuh paling suka ya kalau dipegang kayak dagu gitu, terus muka kita dinaikin ke atas, terus biar dia udah mau deket ke muka kita, terus dia bilang gimana? Mau tahu nggak yang enak sebenarnya gitu loh. Jadi kan kita kayak aduh gitu ya, kayak jujur gitu. Dia kayak seperti seorang ahli ya. Tapi aku memang paling suka kalau leher aku dipegang tarik ke atas tuh aku lebih naik daerahnya. Karena kan beda-beda ya, ada cewek yang gampang dipegang-pegang aja udah naik. Kalau aku tuh susah. Aku tuh harus sesuatu yang sensual. Jadi bagian leher, bagian apa namanya tulang pipi, dagu runcing, tuh aku suka gigit-gigitin gitu loh. Jadi kayak aduh enak banget lagi gitu kan mikirnya. Otak aku tuh udah sampai kayak gitu ya. Gila sih ini orang. Dia cium. Enggak, itu pun masih kayak tau kan, kayak kita udah mulai pengen, terus badan kita pengen ngehadap ke muka dia, dianya ngejauh. Oh gitu. Jadi kayak singa langsung pengen gue kan, pengen gue gitu ya.
Terus aku mikir kayak kadang-kadang ya itu ya menikmati cara bermain itu ternyata emang harus ahli gitu. Iya, harus pakar. Harus sih, karena kayak kalau enaknya tuh sampai mentok tuh kayak lebih deh gitu ya. Terus habis itu kayak dia sengaja banget, jadi kita pengen gigit terus, pengen deketin mukanya sampai akhirnya aku ditarik gitu kan karena badan dia gede. Terus dia bilang gini, bisa nggak satu permintaan aja untuk nurutin keinginan aku supaya ini mainnya lebih panas lagi gitu. Aku bisa bikin kamu lebih enak lagi gitu. Terus aku nggak kepikir ini sih, ini pengalaman seksual aku yang kayak aku nggak pernah masuk di dalam otakku sebelumnya gitu. Karena kayak abis itu aku langsung digiring ke kamar mandi, terus dilepas bajuku gitu kan, karena aku udah nggak pakai apa-apa kan, jadi udah tinggal langsung aja. Dan ini yang menurutku kayak oke, gue nggak bisa ambil ini, tapi ya udah coba dulu mungkin ya, ini salah satu pengalaman. Dan kayak kalau aku ceritain pun kayak mana-mana kayak aku nggak bisa ceritain ke banyak tempat deh kayaknya, karena khusus pas dicerita di sini jadi aku kayak bisa keluarin unek-uneknya deh akhirnya. Karena aku sebenarnya kayak geli, tapi ternyata nggak bisa dibohongi, ternyata sisi nakalku akhirnya hidup di situ gitu. Jadi pas aku diajak kamar mandi, dia langsung bilang, kamu boleh nggak pipis di depan aku gitu. Terus dia tiba-tiba Masih kayak pakai baju, iya, udah dilepas. Terus aku dibawa ke kamar mandi gitu, terus dia cuma minta satu hal, habis setelah itu baru kita yang lama gitu. Ya karena kan kita kan udah kayak dibuat keranjingan gitu ya, jadi kayak apa yang dia minta kayak gak apa-apa deh gitu. Terus pipis di depan kamu tuh maksudnya posisinya gimana? Jadi pas habis ditarik, terus dibawa ke shower room gitu, terus dia maunya tuh dia ada di bawah aku. Jadi kamu pipisnya jongkok? Jadi enggak, jadi posisi wajahnya tuh ada di misi kita. Kamu pipisnya diri? Iya. Terus kayak jadi air pipis kena muka dia? Iya. Terus dia telan? Enggak. Dia hanya mau menikmati hangatnya sampai ke wajahnya. Terus kayak, gue bilang, wow, gitu kayak, oke. Ini aku tanya kan, terus kayak, agak okay? lain ya? Iya kan, terus kayak ini oke, gitu. Terus, ya, gitu. Karena sensasi hangatnya di wajah dia itu naikin dia terus. Jadi aku kayak, dan karena aku grogi, jadi aku nggak pipis kan? Nggak keluar ya, malu ya? Iya, karena aku grogi kan. Ini kan pengalaman pertama aku yang sampai kayak gitu kan. Terus aku harus gimana? Akhirnya kita minum lagi, kan soju. Biar pipis. Soju gampang banget pipis ya. Jadi akhirnya udah aku minumin lagi. Aku bisa habisin kayak satu botol tuh, satu sendiri tuh aku. Terus ya udah, akhirnya tuh berhasil tuh. Dengan setelah udah. Dan tahu kan minum-minuman kayak misalnya anget ya, kitanya rahim kita tuh anget kan. Walaupun dibilang bahaya, tapi bawaannya tuh anget, lebih anget biasanya. Badan juga lebih anget gitu ya? Yes. Jadi akhirnya itu bisa setelah udah proses, mungkin aku harus nunggu kayak 15 menit dan dia sesabar itu. Nggak yang cowok geragas yang karena dia udah lihat kita telanjang terus dia mau ambil gitu, enggak. Jadi bener-bener pas udah selesai main, terus kemudian aku akhirnya terjadilah itu, dia bener-bener di bawah aku, terus kayak akunya buka kaki, ya kan, terus aku akhirnya bisa tuh ngeluarin buat urin sampai di wajah dia, dan tiba-tiba tuh habis selesai, udah sampai di wajah dia, terus bener-kah itu kayak itu langsung on gitu, kayak aduh gaya banget lagi gitu, jadi dia kayak langsung megang-megangin gitu loh. Oh, terus setelah itu masih bermain di kamar masih. Jadi aku baru habis itu dia bersihin, terus karena dia udah dapat angetnya, terus dia bersihin, terus akhirnya baru tuh aku didorong dari belakang, terus dia milih untuk main di belakang dulu gitu. Terus karena posisi kesukaan aku tuh sebenarnya emang posisi belakang ya. Terus aku nggak langsung mikir kayak ini harus gimana nih aku mainnya gitu. Terus aku udah mutusin kayak ya udah karena dia udah liar, ya udah akhirnya aku main ikut caranya gitu. Jadi bener-bener tau kan kalau di showroom badan kita tuh yang tempelin ke tembok, terus dia bener-bener masuk dari belakang. Itu berdiri karena aku tingginya sama, terus emang dia separah sih, dia seenak gitu, terus kayak gedong banget, maksudnya kayak sampai mentok banget sih. Waduh. Jadi kayak masuk, tapi seling kan saraf-saraf kita tuh masuk gitu kan, kayak rasanya nyetrum gitu kan. Rasanya nyetrum gitu kan, terus kayak sampai pas. Biasanya kalau gede gitu kan awalnya sakit gitu, tapi enggak, tapi dia bisa masuk. Kayak dia tuh bukan ukuran yang benar-benar langsung melebar gitu loh. Jadi kayak panjang tapi cukup gitu.
Nah, itu kan susah banget kan cari ukuran yang pas kan. Ya nggak sih, kayak beda-beda ya, aku nggak tahu kenikmatan orang beda-beda, tapi menurutku kayak ukuran yang pas kayak gitu tuh menurutku enak banget gitu. Terus dia mainnya kasar, banget. lembut atau seperti Enggak, apa? itulah yang aku pikir orang-orang cowok-cowok kayak gini, aku pikir kayak cara mainnya dia hyper tapi arogan. Ternyata tidak semua hyper itu cara mainnya arogan. Dia bisa terus tapi lama banget, buat keluarin tuh lama banget. Jadi kita yang cewek ini apalagi yang suka keluarin sampai berkali-kali basah gitu, kayak Nggak egois ya? dan puas. Puas. Lu keluar berapa kali di situ? Mungkin kayak 5 kali lebih deh kayak. 5 kali sampai akhirnya dapat klimaks. Kan cewek tuh susah banget Kak. Kayak aku susah banget kalau klimaks itu kayak bener-bener bisa nikmatin gitu kayak wah gitu kan. Terus aku kayak habis dikejadian kawan itu kita nggak sampai di situ, terus kayak dia langsung terus tekan main dari belakang. Terus aku bener-bener seenak itu, terus dia main-mainin pakai saya kayak gitu ya. Terus kayak diremes dan dia paham cara ngeremesnya itu bukan yang receh gitu loh. Jadi bener-bener kita bahasa gitu. Terus ya udah akhirnya aku langsung diangkat, langsung dibawa ke tempat tidur gitu. Nggak sampai tempat tidur situ doang, aku pikir selesai. Terus dia langsung bilang, please, kata dia, kayak kan kita biasanya yang perempuan yang ditepok pantat. Terus dia kayak minta yang aku yang tepok gitu loh. Please jadi cewek nakal gue. Jadi kita diminta naughty gitu loh. Yang bener-bener liar di kasur. Jadi gitu. lu nepok-nepokin punya dia? Yes. Jadi pasti aku masuk ke dalam permainan dia yang gak cuma kayak gitu aja gitu. Pindah ke kasur nih? Pindah ke Gaya apa nih? kita main selain yang cobain style tadi ya. Karena aku suka main di belakang, suka kayak enak banget menurutku kan. Terus kayak kita lanjutin dulu, terus kemudian tetap sama dia yang di belakang. Terus baru aku ganti versi. Jadi ada satu momen Kak, aku tuh kayak duduk kan dia masih on banget ya, dan ukuran dia kan oke ya kalau untuk tegap gitu. Jadi aku masih di dalam, tapi dianya ada di belakang aku gitu. Jadi aku duduk di atas dia, terus akunya yang turun naik. Tapi madepnya ngebelakangin dia? Yes. Duduk di bangku? Enggak, di kasur masih. Oh, Dianya tidur. Jadi dia yang tiduran. Oh dia tiduran, kamunya duduk tapi ngebelakangin dia? Yes. Oh, gitu. Terus itu menurut kamu enak? Itu posisi aku baru sadar itu ternyata posisi enak. Karena dia kayak ngeles belakang kita punggung. Oh, sambil diraba, Yes, sentuh-sentuh. terus kan aku masih kan. Nah, terus kan kita yang harus gerak. Kalau yang cewek kan kita yang agresif jadi kita terus turun naik gitu. Iya, tapi kan muka dia nggak kelihatan ya? Karena kan yang kakinya juga seksi. Jadi akunya pun dapat, dianya dapat. Jadi dia suka punggung. Oh, dia suka punggung, lu suka kaki, cocok ya? Iya, ternyata kayak gitu. Karena kayak nikmatin itu kayak gitu. Karena aku kan selalu pakai baju Sabrina karena aku ngerasa kayak area siniku tuh lebih lebar. Oh, jadi cowok-cowok itu tuh suka. Dengan bidang yang lebih lebar tuh ciuminnya tuh lebih enak gitu. Oh, okay. Makanya dia dari belakang dia elus gitu, terus kayak baru dia ciumin. Terus setelah udah main liarnya lagi, belum sampai di situ doang, kita udah bisa selesai banyak gaya berubah. Itu main benar-benar sampai lebih dari sejam. Lebih dari sejam. Lecet nggak, Say? Itu banget Kak akunya. Dan nggak lecet. Bener-bener nggak boring ya? Dan capek kayak, aduh kapan selesainya? Enggak. Sampai akhirnya yang paling gila adalah aku diajak lagi habis dari kasur. Terus dia tiba-tiba bilang, mau yang lebih ekstrim dikit nggak? Yang ada deg-degannya. Tiba-tiba dia buka pintu kamar hotel. Itu dia nunjukin diri dia, kita main kayak agak keluar. Waduh. Dari pintu hotel gitu. Wah, parah nih. Jadi kayak cowok. Itu kayak cari penyakit nih cowok. Itu kayak tapi tuh nggak terpikir bahwa wah gitu loh. Jadi kayak menurutku ya ikutin ya guys, nanti kalian ditegur petugas itu kan kalau ada yang lewat gimana. Jadi pintunya tuh dibuka setengah full atau gimana? Jadi kalau kita kan dapetnya kamarnya yang paling ujung. Kalau kamu buka pintu kan ada kayak bidang dikit kan. Nah aku tuh harus pegang ceiling pintu, terus untuk style gitu. Jadi aku agak nundukin pantat, dianya mungkin dari bang, tapi muka kita agak ada di pintu yang kebuka gitu. Nongol gitu mukanya. Jadi kalau ke jalan dong. Enggak, maksudnya kalau pintu itu kan udah kebuka gini kan, terus kamu tahu kan ceiling pintu yang kanannya tuh kan. Nah jadi kita si cewek ini pegang di situ, pegang di situ sambil kayak agak nunduk, terus dia dari belakang dan emang dia, karena aku bisa terus kan, jadi kan enak kan gitu, terus kayak udah nggak mikir lagi kayak ini main di mana gitu, maksudnya kayak nggak ada orang lewat. Nah untungnya, tapi yang valid akan terlihat adalah kamar depan kita sih.
udah pasti itu kalau kamar depan kita langsung buka, Kedengeran juga lagi. langsung kayak pasti dia bilang sorry what the fuck, kayak anjir gitu ya, kayak gila sih lo liar banget. Dan dia 1 jam tuh nggak keluar-keluar ya? Dia bisa keluarin setelah habis dari yang kita main vet terakhir, dia yang paling liar, dia udah ngerasa deg-degan. Terus habis itu dia bilang baru dia mulai beraniin pakai kondom. Belum pakai kondom, bayangin. Oh jadi pas mau keluar dia pakai baru masukin lagi untuk keluar. Tapi karena itu menurut dia itu dapatnya dia karena udah anget kan. Kan kita tuh udah anget gitu Kak. Kita tuh kalau main terus enak terus banget terus tuh kitanya anget. Jadi dia pas mau masuk tuh kayak lebih anget gitu. Dan itu enak banget. Maksud gue kayak aduh susah banget. Itu susah banget. Main di pintu itu berapa menit? Enggak, kayak 5 sampai sebelum dia udah mau akhirnya ngeluarin deh. Ngeluarinnya di pintu itu juga? Iya, kayak titik keluarnya dia tuh ada di pintu deg-degan gitu. Kalau ada ruang dia emergency kayak emergency deh. Kayak dia main di tempat umum gitu kali Kayaknya ya. harusnya. Dia kayaknya mungkin ya seru tipikalnya gitu ya. dia tuh harus tipikal yang gitu ya. Kita harus Nantang. nanti tapi nggak menyakiti gitu loh. Bukan yang harus di cek di kekerasan gitu ya. Yes. Itu main 2 jam tapi kayak enak banget. Aku pun pribadi nggak kecapean gitu loh, kayak aduh enak lagi gitu kayak. Berarti jago juga deh ya? Dia jago sih, dia jago. Makanya aku bilang kayak aku dari situ parahnya adalah kalau kita udah nikmatin seks yang enak, itu aku sorry ya, jadi kayak tingkatannya gitu nggak sih? Apa Kayak, itu? maksudnya kita kalau cewek-cewek udah dapat yang enak, kalau dapat yang biasa aja jadi aneh nggak sih? Iya ngedrop ya. Iya, jadi kayak ngerasanya selalu minta butuh nagih gitu. Makanya aku sekarang lagi bingung kayak, sekarang kan aku kan udah jadi PA-nya nih, nemenin dia kemana-mana gitu. Terus kadang-kadang tuh kita selalu minta jatah hampir main, kayak setiap minggu tuh pasti main gitu loh. Yang seneng main duluan kamu? Maksudnya yang minta duluan? Jadinya, karena jadi nagih dan gigit gitu loh. Waduh, itu jarang dipunyai loh. Lu beruntung dong Ya, kalau kayak makanya, gitu. enak banget. Nah pas dia keluar dia pakai pengaman tuh. Pas dia keluar dia ada say something, maybe apa gitu yang bener-bener klimaks gitu, atau cuma dia diem aja sambil. Oh enggak, tetap ada. Kalau bisa habis dia keluar, terus habis kita main di pintu, terus aku ditarik gitu kan. Nah terus mode dia harus ngeluarin tuh dia nggak bisa harus selesai keluar tuh dia harus tumpahin ke dada aku gitu. Oh gitu. Yes, karena Jadi dia kayak pengen ngelapnya itu loh, sensasinya. Dia nggak mau bodoh, dia mau bermain pintar, karena dia belajar dari yang sebelumnya. Dia pikir repot ngurusin kayak gitu, akhirnya itu. Jadi abis itu selesai aku ditidurin, terus langsung kondisi dari itu dia taruh di badan aku gitu. ya di ampun bagian masih ada dada. terusannya ya, Say. Terus kayak abis itu baru kayak abis itu dia baru bener-bener capek, matanya merah kayak, aduh aku udah capek banget nih Lemes ya dia. Ya ini baru enak. Itu dia ngomong kayak gitu, ini baru enak nih. Terus dia langsung mikir kayak gimana kalau kita tinggal bareng aja gitu. Gimana kalau kita tinggal bareng aja. Terus aku difasilitasin kayak misalnya buat tinggal di apart gitu ya. Terus ya akhirnya aku mungkin masih berpikir sih, kayak kira-kira ini bakal dilanjutin atau enggak. Pekerjaan dia sebenarnya apa, Say? Setelah lo tahu itu? Rupanya urus bisnis batu bara, Bu. Kan kemarin sempat masalah ya. Kemarin sempat huru-hara kan, pertambangan-tambangan itu. Tapi kan dia udah siapin di luar, ada bisnis yang lain di retail. Tapi usianya masih muda ya? Ya jatuhnya tuh 40-an tapi dia sehat ya. 40 yang bener-bener mature, laki-laki matang yang emang udah ngerti banget gitu loh. Dan bisnis tambang kan biasanya yang senior lah, maksudnya yang bapak-bapak. Dan yang aku suka tuh dia nggak terlalu ceritain dulu gitu loh. Jadi dia pengen lihat mana yang tulus sama dia atau apa, tapi dia loyal terus gitu. Oke, nah setelah dia bilang, kayaknya kita tinggal bareng aja gitu kan. Nah itu bagaimana? Ya jujurnya sih sampai sekarang aku masih bareng sama dia sih akhirnya. Berarti karena kayaknya aku jadi susah lepas deh. Nah itu dia royal gak saya ngasih lu apa gitu? Dia udah bener-bener kayak fasilitasin aja kita apa bulanan. Yang lo dapat apa? Apartemen? Iya, tempat tinggal udah pasti. Terus bulanan. Bulanan berapa? Ya minim ya. Kalau dulu gaji mungkin bisa dapat 10-8 ya kisarannya masih oke lah dia buat ngegantiin kerjaan. Tapi itu kan belum digaji PA-nya. Oke, jadi karena kan aku PA-nya juga PA-nya ya mungkin 18 lah ya. 18-an lah. Terus abis itu ya sisanya ya fasilitas kendaraan, mobil aku yang pakai juga kan. Jadi kalau kerja lu ngintil gitu? Ya emang aku harus ikutin kan. Dia nggak mau juga jauh ke akunya. Jadi satu-satunya cara adalah ya aku kadang bawa jasnya, bawa tabnya, terus bawa tas kerjanya. Ya kita meeting
bareng-bareng kayak di kantor yang ke SCBD segala macam gitu, ketemu klien-kliennya, penagihan. Sampai di level penagihan pun aku harus ketemu pas dia lagi meeting sama orang-orang India, Brunei gitu-gitu loh. Jadi akhirnya tapi dia nggak mau ke jenjang serius ya untuk menikah gitu ya? Jujurnya sih kayak kita masih punya pandangan yang agak ininya juga sih. Kayak aku masih belum mau terikat sama dianya juga sih. Kayak aku masih mau pengen tarik ulur gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak biar aja dia yang butuh, aku nggak mau aku yang butuh sama dia gitu loh. Karena kan kayak kalau kita makin kayak gitu tuh, kita kayak makin dijaga gitu Kak. Gitu aku ya? ngerasa. Kayak aku merasa dia makin sayang gitu malah. Jadi jangan Yang tadinya- menuntut ya, Iya. jangan menuntut. Kalau menuntut kapan nikahin gue gitu-gitu Iya, ya? malah ternyata kayak kita nggak nanya, kita yang jadi kelihatan biasa-biasa aja tapi bikin dia enak, dia nyaman terus, ya dia cari terus. Gimana caranya nih supaya aku bisa diikat, tapi nih perempuan nggak mau diikat gitu. Jadi dia bingung kan, ya udah jadiin PA. Karena dia tahu aku tukang cari uang. Karena kan habis itu kan pacarku nggak terima karena kita akhirnya jadi makin serius dan ngelaporin aku ke kerjaan kan. Ketahuan apa ngaku sendiri? Ketahuan. Ketahuannya Jadi gimana? aku masih tutup sampai akhirnya bookingan waktu dia check in yang di hotel itu, dia minta tolong aku check inin. Oh, KTP-nya ada di dia. Dia kirim KTP-nya dia kirim data diri buat check in itu. Dan aku lupa ngehapus itu. Ya. Jadi kayak dia tanya, kamu ngapain di hotel ini? Dan siapa orang ini gitu. Mungkin dia kurang terima karena aku memang kan hubungannya kita udah mau serius ya. Jadi dia ngerasa kayaknya aku yang Berkhianat. Yes. Ya mungkin dia mikir kayak gimana nih ngancurin karirnya gitu ya. Ya udah akhirnya dilaporkan bahwa ada perilaku yang kurang di luar dari SOP, melanggar. Terus kemudian kebetulan dia di salah satu bidang cuma di big office-nya. Kita di bukan satu tempat yang sama ya, tapi maksudnya kayak kalau misalnya kita sering ketemu di bandara tapi berbeda gitu. Jadi kalau dia lebih ke back office-nya ya aku yang di lapangan kan kayak gitu. Jadi kayak ya aku belum tahu sih ke depannya kayak gimana Ya, sih. terus pas dilaporin kan dia jadi ngelaporin kamu. Jujur aku malu kan. Maksudnya aku mikir Dipanggil, kayak yes, sidang. dipanggil. Terus kenapa ini bisa terjadi? Terus sempatnya nakalnya tuh aku punya video waktu bikinnya gitu loh. Dan itu lihat di handphone. Dan tunanganku, maksudnya kayak yang sekarang aku udah mau serius sama pasanganku nih, ya nggak terima perilaku itu. Bahwa aku berkhianat dan berpikir memiliki etika yang buruk dalam bekerja. Jadi dibilangnya adalah aku menggait, akulah yang mengganggu penumpang-penumpang. Dibilangnya. Yes. Seolah-olah Dengan seperti bukti itu. yang dia pegang itu. Jadi ya udah akhirnya aku mengundurkan secara terhormat. Ya terus dia jadiin aku jadi personal assistant-nya sampai sekarang gitu. Makanya ya aku pikir kayak satu pilihan yang tepat sih. Gitu kalau ya? misalnya. Karena kan itu kan hidup ini kan pilihan, benar nggak? Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensi. Dan kamu tidak menyesal pilihan ini. Karena secara ini dia juga single lah ya. Dia single. Ya kan? Dia bisa memastikan dia single. Dan anytime dia bisa selingkuh juga loh. Maksudnya selingkuh karena dia Yes, mungkin yes. pekerjaannya Yes. atau ketika nggak sama lo terus dia bisa selingkuh, lo gimana? Kalau mungkin quotes lucunya adalah kalau lo bikin enak, terus Nggak bakalan kayak mungkin semua dia lo selingkuh. kebutuhannya dapat di lo, ya kenapa harus cari yang lain? Gitu ya? Ya jadi menurut gue kayak jadi aja perempuan yang lo sebenarnya mesti gini, jangan pemenuhan kayak buat pasangan lo yang lo puasin gitu. Tapi lo nya pastikan kayak kita ya nih dengan pasangan kita tuh kita ya puas juga gitu. Karena kalau kita ya dapat itu kayak benar-benar beda lo. Iya. Pas di situ dia mainnya. Jadi pesan moral lo yang bisa lo sampaikan kepada teman-teman, yang pasti disclaimer ya, nggak boleh kayak gitu kalau memang lagi kerja profesional. Tapi kan ini case-nya yang hanya yang dipunyai Joli. Pesan-pesannya apa saya? Yang pertama tuh lebih kayak sebelum benar-benar mutusin kayak kita punya satu hubungan sama siapa, bukan berarti lo berhak untuk bisa ngelakuin hal yang bebas sih. Tapi kayaknya ternyata hal yang paling sensitif itu bisa mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi menurutku ternyata jalan salah satunya buat pasangan kita bisa selingkuh juga adalah yaitu mungkin
butuh sisi selain evaluasi diri itu sampai yang mendalam gitu loh. Jadi kayak kalau kasih servis tuh bener-bener yang pasangan kita yang nikmatin, tapi kita yang nikmatin juga. Kan banyak orang yang ngejalanin hubungan, happy dua-duanya lah ya. yes, banyak orang yang ngejalanin hubungan dia kayak ngerasa, oh udah nih gue disukai aja, sampai di level disayangi aja. Ternyata sampai level servis yang menurut dia kayaknya udah kasih super, ternyata ada yang excellent lagi. Nah jadi kalau bisa se-excellent mungkin diri lo, terus Upgrade terus lah ya. yes, kita nggak bisa pungkiri ya, kayak misalnya kayak gitu kan, itu kan kebutuhan ya. Kayak kalau main lama tuh kayak emang ngaruh ke psikis dan jadi cinta kita tuh juga beda gitu. Iya, kerasa kita ke mood kita menjalani hari-hari ya. Iya, iya, dan itu kayak harus dipupuk tiap hari deh. Iya, karena kan itu kedua belah pihak harus diusahakan oleh kedua belah pihak. Yes, Bukan yes. cuma kita yang mengusahakan ke dia, Yes. karena kan interaksi. Karena dari pengalaman yang sebelumnya aku bisa selingkuh pun karena emang pasanganku tuh kurang physical touch. Iya, iya. Tapi dia selalu berpikir Benar. bisa loyal. Oke. Gitu. Ya kalau masih pacaran mah nggak apa-apa lah selingkuh. Pas udah nikah jangan selingkuh ya guys. Benar. Ya kalau udah dekatan jangan ya guys. Iya, jangan bahaya. Atau Jadi kalau kalian masih jaga-jaga pengen rumah sendiri, jangan sampai kemasukan lagi musim wah, Gitu ya. kemasukan orang ketiga. di sosial media juga hati-hati karena kan Benar. biasa orang kenal itu dari sosial media juga. Yes, yes. Ya udah gitu aja. Kalau nanti ada cerita lainnya kita nanti bahas di part 2 ya. Siap. Oke. Thank you Nanti kalau ceritanya, misalnya Joni. langsung ada cerita perkara baru, mungkin Iya, yang pasti yang menarik untuk diceritakan dong ya. siap. Jadi kalian yang mau part 2 komen di bawah ini. Yang nungguin part 2 nanti suara terbanyak kita hadirkan lagi Joni. Atau mungkin kalian mau cerita enak versi kalian. Oh iya. Udah bener-bener Banyak loh dapat yang kayak gitu. sampai 5 kali nggak? Atau mungkin ada yang 8 kali. Banyak. Oke, jadi intinya yang jelek-jeleknya kalian hempas ya. Di sini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, sekali lagi untuk jadi pelajaran semata-mata. Untuk kita supaya kita terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa kita. Karena pengalaman orang lain kita biasa pelajari loh, nggak harus mengalaminya sendiri ya kan? Yes. Dari pengalamannya Jolie ini kita bisa belajar bahwa oh, dia sudah mengalami hal buruk, jadi kita jangan gitu ya. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye-bye.